kalian semua seluruh Nusantara. Sebelum Ruru mengajak kalian semua ke Yordania, Ruru ingin menjawab surat yang datangnya dari Keila JC Lukianto dan Noval Aryawan yang bertanya mengenai permainan rerodaan. Nah, ini dia teman-teman. Kita bisa melihat teman-teman kalian di arena 123 yang bermain rerodaan. Seru ya? Konon permainan ini asalnya dari Jawa Barat. Nah, teman-teman di seluruh Nusantara, demikian ya, sudah kalian melihat mengenai permainan rerodaan. Arena 123, cintailah Indonesia, tapi kenalilah dunia. Sekarang kita akan menemui teman-teman kalian yang akan membuka episode kali ini yang berjudul Arena 123 berkunjung ke Yordania, bagian ketiga. Halo teman-teman Nusantara, apa kabar? Hai Ruru, apa kabar? Ruru baik-baik saja. Seru kan kita berjumpa lagi? Halo, nama saya Michelle. Halo, nama saya Nadia. Halo, nama saya Fahmi. Halo, nama saya Zaki. Salam Arena 123. Episode kali ini kita masih berada di negara Yordania. Wah, seru tuh. Yuk kita lihat sama-sama. Adik-adik sayang, episode sebelumnya Arena 123 mengajak kalian mengunjungi beberapa tempat yang istimewa di negara kerajaan Yordania. Kalau kalian lihat memang seru ya. Kalian juga berkenalan dengan teman-teman yang berada di Yordania. Episode kali ini tambah seru nih. Kita lihat yuk cuplikannya. Adik-adik sayang, ini adalah bendera dari Yordania dan Bapak Duta Besar akan menjelaskan kalian mengenai bendera Yordania. Nah, saat ini Kak Devi berada di benteng yang bernama Ajlut. Nah, sebagian dari kita akan snorkeling. Adik-adik sayang, sekarang ini Kak Devi beserta Bapak Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Ambassador Walid. How are you? Fine, thank you. Welcome to the embassy. Okay, so what do you think about my Oh, I like it very much. Jordania? Very nice, very nice, Very nice. Yay. Really, I like it too. Beautiful, beautiful. Yeah, I like it too. And what do you call this outfit? This is, you can call it kind of madraga. Madagra. The, Madagra, yeah. Traditional clothes for women in Jordan. Adik-adik sayang, ini adalah bendera dari Yordania dan Bapak Duta Besar akan menjelaskan kalian mengenai bendera Yordania. So please explain about your flag. Yes, this is the flag of Jordan, which based on the flag of Arab Revolt of 1916, and it represents actually, it has, as you see, 4 colors. The black color here represent the Abbasiyad Khilafah. The white color represent the Umayyad Khilafah of Islam, which based in Damascus a long time ago. And the green color represent the Fatimid Khilafah. The red color represent the children of the Hashemite dynasty. And here you have the stars, 7 stars. They are represent Surah Al-Fatiha verses. This is the flag of Jordan. You see similarity with other flags because all Arab world were in almost share the same history of Khilafah, Abbasiyya, Fatimiyya, and Umayyah. Nah, adik-adik, sekarang ini Arena 123 berada di satu tempat yang bernama The Royal Automobile Museum
Adik-adik, Raja Hussein kedua memiliki hobi mengkoleksi mobil-mobil dan kecintaan dan penghargaannya terhadap mobil dan motor sangat tinggi. Sehingga beliau memiliki berbagai macam koleksi mobil adik-adik. Nah, mobilnya banyak sekali adik-adik. Mobilnya dari mobil klasik hingga mobil tahun 90-an. Setelah Raja Hussein wafat adik-adik, raja yang sekarang bernama Raja Abdullah kedua, putra dari Raja Hussein. Sebagai dedikasi pada ayahandanya, Raja Abdullah kedua mendirikan tempat ini adik-adik, The Royal Automobile Museum atau Museum Mobil-Mobil Kerajaan. Adik-adik, pada saat ini juga diadakan sebuah acara tentang pariwisata negara Yordania yang didatangi oleh para media dari seluruh dunia loh adik-adik. Dan pada kesempatan kali ini juga nanti adik-adik datang Ratu Rania. Wah, seru kan? Sebelum Ratu Rania datang, adik-adik sayang, tuan rumah di acara ini yaitu Menteri Pariwisata Yordania akan menyapa kalian. Yuk kita lihat yuk. Children in general and from Indonesia, we love them even more. I say best wishes from Jordan, from beautiful Jordan, and from the children and my kids to you all in Indonesia. Adik-adik sayang, sekarang raja dari Yordania bernama Raja Abdullah kedua. Ratunya bernama Ratu Rania Al Abdullah. Memiliki 4 orang putra adik-adik. Pangeran Husein yang pertama adik-adik merupakan putra mahkota, Putri Iman, Putri Salma, kemudian Pangeran Hashim. Nah adik-adik sayang, berikut ini kita dengar yuk apa kata Ratu Rania mengenai pariwisata di Yordania. Well, actually, I think Jordan has gone through so many experiences like this that I think we're very confident in our ability to maintain the peace and stability in Jordan, as you have experienced here firsthand. Actually, I was in Indonesia, in Jakarta last year with His Majesty, and we promoted Jordan as for the Muslims. When they come to, after Hajj and Umrah, we come to Jordan and visit all the Islamic sites. Adik-adik, kalau kita berbicara mengenai negara Yordania, memang negara ini nih punya banyak sekali menyimpan sejarah agama Islam ya adik-adik ya. Tapi juga banyak situs-situs di sini tentang kekristenan adik-adik. Sekarang kita akan menuju ke gunung yang bernama Mount Nebo. Di sana ada apa? Sama-sama kita ikuti ya. Adik-adik sayang, Gunung Nebo adalah gunung yang terkenal di negara ini yang memuat banyak cerita. Nah, Arena 123 pada saat itu juga pergi ke Gunung Nebo adik-adik. Di sini adik-adik terdapat kota kecil yang bernama Madaba. Konon kota ini dibangun oleh Raja Herodes. Madaba terkenal sebagai pusat kesenian mosaik Yordania. Nah, oleh sebab itu kota ini dikenal sebagai kota mozaik adik-adik. You can see also the marble colors behind. Now marble colors have been even brought from Italy, but at the ancient time, not recent, at the ancient times, they have been brought from Europe. Oh, okay. Yeah. So also part of the museums that they have found, of course, they have to collect them and fix parts of them. Mainly, we also some other findings like the jars. Right there, the jars. Yes, the jars right there have been found as well, and they have to show them to people. And still, like this place is under renovation because the church is inside.
Di kota ini terdapat sebuah gereja Yunani Ortodok yang bernama Gereja St. George yang dibangun pada tahun 1896. Di atas bekas tempat ini, adik-adik, terdapat lukisan mozaik yang melukiskan peta Holy Land yang termasuk Mesir, Israel, dan Yordania. Dan adik-adik, lukisan mozaik ini dibuat antara abad ke-6 Masehi. Adik-adik sayang, di sini juga ada sebuah monumen yang berbentuk seperti tongkat yang dililiti oleh ular tembaga sebagai lambang dari tongkat Nabi Musa. Saat ini Kak Devi berada di benteng yang bernama Ajlun, ya adik-adik ya. Dibangun pada abad ke-12 oleh Osama bin Munkih. Kita mau lihat ke dalam dan Ru juga mau. Dan juga terutama nih Kakak Ramzi, ya Kakak Ramzi juga akan mau jelaskan mengenai benteng yang satu ini. Okay, we are in front of Ajlun's castle. It's been built by Saladin and it was 1184. Now, the main reason for building this castle was to control the region from the watching it from also the Crusaders and to protect the caravans as well. So in fact has been taken from Muslims by the Mongol, and afterward the Mamluks brought it back at the reign of Mr. Baybars or Sultan Baybars. So Ramzi, this is going which part from Amman? We are up north, approximately of 65 to 75 Kilometers. Meters. Yes. Negara Yordania yang terkenal dengan laut apa ya? Apa ya? Oh iya, aku tahu, Laut Merah dan Laut Mati. Nah, sekarang Kak Devi sudah berada di Laut Merah. Kita lihat sama-sama yuk. Adik-adik sayang, nah inilah yang disebut Laut Merah adik-adik. Nah, waktu itu Ruru pernah bertanya sama Kak Devi, Laut Merah kenapa ya disebut Laut Merah? Apa lautnya berwarna merah? Ternyata tidak ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Laut Merah atau Laut Tiberiu adalah sebuah teluk di sebelah barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dan Afrika. Laut Merah juga menjadikan habitat dari berbagai macam makhluk air dan koral adik-adik. Walau sering dikaitkan dengan berbagai cerita di masa lampau, namun sampai abad ke-20 orang Eropa menyebutnya Teluk Arab. Nah, penjelasan ilmiah yang menyebutkan bahwa warna merah yang kadang-kadang muncul di permukaan Laut Merah ini adik-adik, ada juga yang menjelaskan bahwa ini berasal dari gunung yang kaya mineral di sekitarnya yang berwarna merah. Laut ini muncul karena pemisahan Jazirah Arab dari benua Afrika yang dimulai sekitar 30 juta tahun yang lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Suhu permukaan laut selalu konstan, sekitar 21 sampai 25 derajat Celcius dengan jarak penglihatan 200 meter. Namun adik-adik, sering terjadi angin kencang dan arus lokal yang agak membingungkan di sini. Nah, sebagian dari kita akan snorkeling. Kakak Desi siap-siap snorkeling. Pasang gogglesnya dulu ya. Freezing. So cold. Kalau tadi Laut Merah adik-adik, di Yordan juga terkenal sekali
ada laut mati, adik-adik. Nah, laut mati atau laut asin, adik-adik, adalah danau yang membujur di daerah antara Israel, daerah otoritas Palestina, dan Yordania tentu saja. Laut mati terletak pada perbatasan antara Yordania dan bagian barat Palestina. Laut mati memiliki titik terendah di bumi pada 1.300 kaki atau 400 meter di bawah permukaan laut. Secara geologi, adik-adik, laut mati terbentuk 3 juta tahun yang lalu. Kemudian ketika timbul retakan kecil pada lembah sungai Yordan, adik-adik, di mana air laut masuk dan terkumpul, iklim kering dan evaporasi tinggi meningkatkan konsentrasi mineral dalam air. Garam, kapur, dan gipsum terdapat pada sepanjang retakan ini dan membentuk danau dengan kandungan garam yang tertinggi. Danau ini dinamakan Laut Mati karena tidak ada bentuk kehidupan apapun yang dapat bertahan dalam air garam ini. Laut Mati memiliki kandungan garam tertinggi di seluruh laut di dunia. Kadar garamnya sekitar 32% dibandingkan terhadap kadar garam rata-rata 3% pada Laut Tengah atau Mediterranean. Sejak dahulu, material yang terdapat dalam Laut Mati diketahui mempunyai efek untuk mempercantik kulit dengan mengoleskan lumpur ke tubuh adik-adik. Mineral yang terkandung di dalamnya terbukti dapat memperbaiki kulit, memperlancar sirkulasi darah, dan juga dapat membantu kesehatan. Hal ini adik-adik sudah lama sekali diketahui oleh Raja Salomo, Cleopatra, dan juga Herodes Agung, sehingga dahulunya nih adik-adik mereka mendatangi Laut Mati untuk mendapatkan efek tersebut. Ih teman-teman, seru ya. Kalau di Laut Mati ini keadaannya memang begini nih. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ada orang yang membaca koran dengan mengapung. Karena meskipun kalian tidak bisa berenang, kalau di Laut Mati ini semuanya mengapung teman-teman. My childhood was about what we call Juha. Juha is famous in Arab history, being a funny guy, sometimes with wise words. But this Juha ones, he would wake up and ask the whole village to help him because they're claiming there was a wolf attacking the goats. Okay. You know, so they would come, all of them, to give him a hand to help him. But then they would discover there was no wolf at all, because he just lied. He liked to see the village all excited about it. The second time he did it after 1 week, all of them, the whole village, went to give him a hand and help with the fox, but with the wolf, but there was no wolf at all. Third time he also asked him, "Oh, please help me. The wolf is eating and killing my goats and sheep." So they would come again, and they also discovered that he was lying. The fourth time, the wolf came actually to his goats to eat and kill them, and he tried screaming, "Please help me! This time is right. This time I am not lying. Please come and help me." But nobody
came to help him. Because they thought that he was just kidding. Yes, so this is important lesson for us to take life, to be honest, not to lie, and not to make fun of people, and if it is serious, to be serious. And I think this is a good lesson. We lived with it, so we as an important lesson. Teman-teman Nusantara, demikianlah episode Arena 123 di Yordania. Tonton terus ya Arena 123. Cintailah Indonesia, kenali dunia. Dadah. Sampai jumpa. Media dadah. Kami dadah ya. Zaki. Bisa. 1, 2, dan 3. Mari kita bersama mengikuti. Terima kasih teman-teman sudah menonton Arena 123 di episode Yordania bagian ketiga. Arena 123 mengunjungi negara-negara sahabat teman-teman semua. Wah, sudah 3 minggu berturut-turut Arena 123 menayangkan episode negara kerajaan Yordania. Kalian suka kan? Dan kita akan belajar lagi mengenai negara-negara yang lain. Hanya ada di Arena 123. Sampai jumpa ya di acara Arena 123 kita minggu depan. Tonton terus Arena 123. Cintailah Indonesia, kenalilah dunia. Sampai jumpa. Dah. Dah. 1, 2, dan 3. Manusia memang. What's your name? Hi. Hello, Esther. Hello, Esther. Dito pagkailan Facebook. Okay. تقول لك what's your name? My name is Ahmad. Good. My name is Your name is Faisal. Okay. Madaba ini letaknya di sebelah itu ada truk ya, makanya bunyinya druk.